Selamat pagi semuanya dan kembali lagi kita di Trader SAUSD. Di sini saya akan bagikan analisa teknikal dan beberapa poin-poin pentingnya yang akan kita perhatikan bersama-sama agar bisa membantu untuk teman-teman semuanya trading lebih terarah. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya nggak ketinggalan update-update menarik lainnya ya. Dan di sini kita lihat SAUSD lagi berada di area level penting ya, dan kali ini tembus bisa berpotensi untuk profit besar ya, dan ini bisa saja terjadi kenaikan ke 3856. Jadi yuk kita lihat apakah emas siap naik atau justru turun hari ini. Oke, jadi kita akan sama-sama untuk memantau bersama seperti apa pandangan kita ya terhadap pergerakan SAUSD untuk hari ini. Di sini kita lihat bahwa pergerakan saat ini sedang berada dalam range wave 5 ya, dan kalau target psikologisnya itu di 3836 dan 3829. Apabila ini gagal untuk di breakout ya bisa saja terkoreksi dulu, atau apabila dia berhasil breakout maka akan terjadi kenaikan. Target berikutnya di 3856 ya. Jadi di sini saya akan hapus dulu semuanya. Kita akan pasang kembali ya. Jadi kita update terbaru teman-teman semuanya. Jadi yang ikutan kemarin untuk update analisanya selamat ya. Di sini kita akan analisa lagi seperti apa pandangan kita untuk hari ini. Di sini kita coba dulu ya untuk cari target dari pergerakannya. Kita gunakan Fibonacci extension dari sini, kita tarik dulu. Di sini kita akan tandain. Tadi kan di 3839 ya. Kita tandain di sini dulu. Di sini kemarin dia sempat buat status ya. Ini dia buat status di sini. Dan lihat sendiri candlenya di sini seperti apa guys. Anjing sekali coy. Jadi di sini dia buat bearish scalping, kemudian dibalas lagi dengan bullish. Ya, dia berhasil break di atasnya, dia dengan close body candle, dan ternyata dia turun lagi, kemudian dibalas lagi, dan akhirnya di sini tembus. Dan ternyata pada saat candle berikutnya dia tembus lagi bearish scalping, dan yap, drama lagi guys, dan kembali melakukan kenaikan, dan saat ini sedang menguji area 3833 3830 ya. Jadi apabila ini berhasil di breakout lagi ya, ini area resistennya. Jadi kita akan lihat sama-sama nanti pembukaan market seperti apa. Kalian harus pantau terus ya untuk market hari ini. Jadi kalau semisal dia break di atas di sini, targetnya kan ke 3840, dan kalau koreksi kita akan lihat nanti seperti apa. Kita akan coba nanti ya, kita anggapnya nanti di sini dia sebagai resistennya. Jadi kita akan garis Fibonacci retracement. Jadi saat ini market sudah buka ya, terjadi gap down ini. Kalau kita lihat di MetaTrader, saya akan coba cek dulu di MetaTrader guys, apakah terjadi gap down. Di sini nggak ada gap ya, ternyata nggak ada gap guys, jadi sesuai dengan yang terjadi. Kita akan coba garis Fibonacci nih. Kalau semisal dia koreksi dulu ya, kalau koreksi dulu dengan level golden levelnya ya, kita bisa nanti pantau di kisaran area ini di 3816 dan 3811 ya, kalau dia koreksi ke bawah. Tapi ya kita harus pantau juga area di sini ya, sebagai level key level juga di kisaran 3824 dan 3822. Apabila ini memberikan perlawanan di area tersebut, maka potensi untuk terjadi kenaikan, dan targetnya kalau mau pantau sell ya kita bisa pantau di kisaran area ini ya, di 3840 sampai dengan 3842 ya. 3840 3842. Kalau ada penolakan di situ dengan rejection yang cukup bagus, maka ini potensi koreksi lagi. Dan kita bisa memantau juga nanti ya seperti apa pandangannya, karena
Untuk target psikologi hari ini atau minggu ini dia bisa ke 3870 ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Kalian bisa coba komentar ya, seperti apa pendapat kalian nanti untuk pergerakan SLSD apabila dia berhasil breakout 3840 ya. Apakah memang dia akan terus melanjutkan kenaikan atau tidak? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Jadi kita akan lanjut. Kalau di sini untuk pantauan areanya yang akan saya berikan adalah ada dua area ya. Sini di golden levelnya. Ini golden level di 3816 sampai 3811 ya, atau kita ambil 3812 saja. Oke, kemudian ini ada area penting juga di key levelnya 3824 dan 3822. Kita hapus saja dulu. Kita hapus juga. Kita sudah tandain di area atas juga ya untuk targetnya. Jadi kalau kita lihat kemarin dia sempat melakukan Southwest ya. Jadi kita tandai juga sebagai area Southwest-nya. Kita ganti jadi warna orange saja ya. Sebagai titik Southwest-nya dia ya. Dan di sini kalau semisal nanti terjadi kenaikan ya, terjadi kenaikan dulu, maka kita akan pantau di kisaran area 3840 sampai 3842 ya, di kisaran ini. Kalau ada koreksi di sini nanti kalian bisa cari momentum sell ya untuk di area tersebut. Dan minggu ini kalau terjadi satu ya, jadi kalau menurut saya apabila dia tidak berhasil untuk melakukan kenaikan dari 3842 sampai 3840, ada potensi dia akan Southwest di range area ini ya. Ini akan jadi range area Southwest-nya. Jadi ini akan jadi range area Southwest. Jadi di dalam kotak tersebut dia akan menjadi range area Southwest-nya atau di kisaran area ini. Mungkin ini akan jadi area Southwest dari pergerakan SAUSD untuk hari ini ya. Jadi silakan dipantau saja seperti apa nanti akan terjadi di market. Intinya kalau untuk saat ini melakukan kenaikan dan mencari all time high barunya ya, dia harus break di atas dari 3840 dan 3842 sebagai ATH baru, sebagai resisten, dan kemudian koreksi di area sini nanti akan jadi RBS atau dia akan koreksi ke supportnya dulu baru melanjutkan kenaikan kembali ya. Jadi intinya seperti itu, silakan dipantau saja. Dan untuk pantau bayinya, kalian bisa pantau dua area penting ini ya, di 3824 dan 3824 3822, kemudian berikutnya 3816 dan 3812. Kalian harus pantau area tersebut untuk cari entry buy ya, dan alasannya sudah sampaikan tadi di video di analisa sebelum kita masuk lebih dalam ya. Jadi saya sudah sampaikan sebelumnya, jadi silahkan dicek saja, jadi putar ulang ya. Jadi di sini kita lihat, jadi kalau semisal nanti dia terjadi kenaikan, terjadi penurunan, kita akan pantau di sini dengan target dia akan melakukan kenaikan kembali. Jadi untuk hari ini potensinya ada dua opsi ya untuk kenaikannya. Kalau dia break di atas dari 3842 atau 3840, dia akan melanjutkan kenaikan, dan kita bisa cari targetnya ya, atau ukur targetnya menggunakan Fibonacci extension dari area ini, di area Southwest-nya. Kemudian kita ambil di atas sini, dan ini kita jadikan low-nya. Kita bisa tandain beberapa poin penting. Ini areanya di sini. Oke, jadi itu adalah beberapa poin penting untuk pantauan kita hari ini. Jadi untuk skenario-nya, apabila dia berhasil break di atas dari 3842 dan 3840, ya dia buka potensi seperti ini, koreksi, lalu lanjut lagi ke melakukan kenaikan. Dan untuk penurunannya ya, dia harus break di bawah dari golden Fibonacci-nya dan juga area 3806 ya. Dengan skenario-nya yang akan terjadi apabila dia break di area tersebut, yang dia akan koreksi, dan kemungkinan koreksinya seperti ini, baru lanjut lagi melakukan penurunan di kisaran area ini ya. Ini akan jadi target penurunan dari
SASD apabila memang terjadi penurunan dalam ya. Dan hari ini untuk newsnya kita cek dulu. Untuk news hari ini ada job opening ya, dan akan rilis nanti malam. Ini juga high impact. Untuk reviewnya nanti saya akan bagikan di grup Telegram. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video. Jadi untuk sementara pantauan saya seperti itu ya untuk SSD sendiri. Jadi silahkan disampaikan di kolom komentar apabila kalian memiliki pandangan tersendiri ya untuk analisa kali ini. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita akan masuk dulu ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kalau kita lihat di sini dia sedang di area base-nya ya. Area base di sini. Ini merupakan area demand juga dan berada di kisaran area level pentingnya ya di 618 dan 786, di kisaran 98,07 dan 97,92 ya. Jadi apabila ini terjadi sebagai area support saat ini, karena di sini ada 3 konfirmasi ya untuk indeks dolar sendiri, yang dimana di sini dia tertahan di area demand, ada area support, dan ini juga merupakan area SBR ya, resisten yang menjadi support saat ini. Kemudian konfirmasi berikutnya dia ada, ini kita hapus dulu, dia ada golden level ya, Fibonacci retracement. Jadi apabila dia berhasil untuk close di atas dari area 9800, maka indeks dolar potensi terjadi lanjutan kenaikan nih. Kita ambil dari sini. Ya, potensi terjadi lanjutan kenaikan dengan targetnya di 9884. Namun minggu ini kita harus waspada karena ada news farm payroll ya, ada news farm payroll. Jadi silakan hati-hati untuk teman-teman semuanya, jangan terlalu dipaksakan karena minggu ini ada beberapa news event-event penting. Dan untuk risk data news persiapan NFT akan saya bagikan di hari Kamis ya, atau di Jumat pagi. Karena data NFT itu mengambil dari beberapa data-data news yang sebelumnya sudah rilis seperti news ADP, job opening yang akan rilis sebentar, dan juga data penganggurannya. Dan masih ada beberapa nanti akan saya bagikan di grup Telegram, jadi silakan bergabung saja untuk melihat ya seperti apa pandangan saya untuk data news farm payroll yang akan rilis. Jadi mungkin seperti itu. Untuk indeks dolar sendiri ya, dia harus break di bawah dari 97,74 sebagai support saat ini di pergerakannya ya. Dia harus break di bawah dari area tersebut untuk melanjutkan penurunan di kisaran 97,20. Itu untuk targetnya ya, untuk target indeks dolar sendiri. Jadi apabila dia berhasil nanti dia buat close candle bullish di sini, maka indeks dolar potensi untuk terjadi kenaikan dulu. Dan SLSD akan terjadi koreksi ya, karena kalau kita lihat kondisi market saat ini di SLSD sangat tidak memungkinkan untuk kita melakukan transaksi ya. Dan kemarin kita sempat juga 2 kali loss di live trade di TikTok karena memang kondisi market saat ini tidak memungkinkan sama sekali. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya, kalian bisa sampaikan emas bakal kemana ya, naik atau turun untuk saat ini. Kalau kita lihat kondisinya ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan aktifkan notifikasi agar kalian bisa dapat update analisa terbaru dari channel ini ya. Ya, support terus untuk channel ini. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.